Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan lahir dan batin, dan semoga tetap semangat dalam mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran retorika. Retorika sederhananya adalah gabungan ilmu seni berbicara dan seni berbahasa. Mengapa kita perlu retorika ini? Karena saya lihat banyak kangkang santri ini tidak menganggap penting ilmu retorika ini. Padahal sangat penting. Karena ilmu ini dapat menjadi wasilah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ke tengah-tengah masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan perubahan ke arah tatanan masyarakat yang lebih baik. Jodumeh mong ilmu seni berbicara lan seni berbahasa terus diremehkan. Jangan, tenan, jangan menganggap enteng dan menyepelekan ilmu retorika. Katakanlah kamu punya ilmu banyak, tapi cara kamu menyampaikan tidak menarik dan sulit dipahami. Maka orang tentu malas mendengar materi pengajian yang kamu sampaikan. Padahal sebetulnya materinya bagus sekali. Itu sayang. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, hampir seluruh perubahan yang terjadi di muka bumi ini berpangkal dari retorika. Setidaknya ilmu retorika ikut andil dalam proses terjadinya suatu perubahan. Dengan kekuatan retorika, bangsa yang tadinya lemah bisa menjadi bangsa yang kuat. Dengan kekuatan retorika, negara yang tadinya ambruk bisa tegak kembali, bahkan lebih kokoh. Dengan kekuatan retorika, bangsa yang tadinya terjajah dan tertindas bisa bangkit dan tampil di panggung dunia, bahkan bisa menggoncang dunia. Namun bisa juga dengan kekuatan retorika, dunia yang hening dan damai bisa jungkir balik menjadi prahara besar. Contohnya bangsa Arab yang awalnya buta huruf, akhlaknya bobrok, terbelakang, miskin, bodoh, terjajah, dan tercabik-cabik oleh kekuatan Romawi dan Persia dalam rentang waktu yang sangat singkat, yaitu 23 tahun, di bawah bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tampil di panggung sejarah sebagai umat terbaik, menjadi umat yang gemar membaca setelah terkungkung dalam buta huruf sekian lamanya, menjadi umat yang berakhlak mulia setelah sebelumnya terperosok dalam lembah hitam dekadensi moral yang akut, menjadi umat yang maju dan kuat ekonominya setelah sekian lama tenggelam dalam hinanya keterbelakangan dan kemiskinan, menjadi umat yang menang, yang mampu mengobrak-abrik, memporak-porandakan kekuatan superpower saat itu, yakni kekuatan Persia di timur dan Romawi di barat, dan kemudian mampu membangun peradaban Islam yang pengaruhnya masih terasa hingga kini. Itu semua terjadi berawal dari retorika, yang idenya adalah wahyu. Wahyu itu kemudian disampaikan dengan retorika yang sempurna, dengan seni berbicara dan seni berbahasa yang indah dan menarik. Saya terus terang dan mohon maaf tidak suka dengan da'i atau seorang mubaligh yang menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa yang jelek, dengan bahasa murahan, karena hal ini bisa memberikan kurang baik terhadap Islam. Islam diturunkan dengan menggunakan kalam Allah yang luar biasa
baik dan indahnya, sehingga tidak tertandingi fasohahnya, yang tidak terbantahkan hujah-hujahnya. Maka kita kalau menyampaikan dakwah Islam, ajaran-ajaran suci ini, usahakanlah dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang membangkitkan, dan dengan hujah-hujah yang kuat dan jelas. Dalam menyampaikan wahyu ini, setidaknya ada dua hal yang dominan. Mengapa pesan-pesan Islam begitu mempesona bangsa Arab? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan wahyu Allah ini tidak lepas dari dua hal. Satu, quwwatul hujjah, kekuatan logika. Dua, fasahatul lisan, retorika yang indah dan menarik. Fasihnya lisan. Hasilnya, begitu wahyu disampaikan di tengah-tengah kaum Quraisy terbelah, terpecah menjadi dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Anehnya, orang-orang yang kontra terhadap wahyu, yang menentang wahyu, yang disampaikan Nabi ini kangen dan rindu, ingin mendengar lagi dan lagi, sampai harus secara sembunyi-sembunyi pun dilakukan demi bisa mendengarkan Rasulullah menyampaikan firman-firman Tuhan semesta alam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya adalah orator-orator ulung dalam menyampaikan risalah Islam. Mereka semua adalah orang-orang pilihan Allah di suatu masa. Dengan kekuatan retorika mereka yang dahsyat, dalam waktu relatif singkat, mereka dapat merubah bangsa jahiliyah menjadi bangsa terbaik. Dari hidup dalam gelapnya kekafiran menuju terangnya cahaya Islam. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itulah retorika. Kamu masih menyepelekan retorika? Oh, sudah enggak ya? Alhamdulillah. Terus, apa sih sebenarnya retorika itu? Apa sejenis ilmu sihir atau semacam ilmu hipnotis? Ternyata bukan. Walaupun retorika itu kekuatannya seperti sihir karena dapat menyihir pendengarnya dan dapat menghipnotis mereka, tetapi retorika bukanlah ilmu sihir atau ilmu hipnotis. Retorika secara sederhana adalah ilmu seni berbicara yang dipadukan dengan seni berbahasa. Artinya, dengan retorika orang tidak sekedar hanya bicara, ora angger omong, ora waton ngomong. Orang yang memiliki ilmu retorika dan bisa mempraktekkan ilmunya, berarti dia akan menyajikan materi pembicaraannya dengan kemasan seni yang sangat indah. Pernah nggak kamu mendengar seorang motivator atau penceramah yang menyampaikan pidatonya sangat menarik, mudah dipahami, bikin suasana seger, asik, bikin betah berjam-jam mendengarkan. Padahal materi yang disampaikan biasa saja. Bahkan mungkin materi itu sudah pernah kita ketahui atau sudah pernah kita dengar sebelumnya. Sekarang pernah nggak kamu menjumpai penceramah yang kalau didengarkan rasanya bosan nih, bikin ngantuk, bikin sebel, pokoknya tidak menarik lah. Coba perhatikan, coba apa yang membedakan. Padahal sama-sama ngomong, sama-sama pakai bahasa Indonesia, bahkan sama-sama menyampaikan tema yang sama. Mengapa yang satu menarik sedang yang satunya tidak menarik dan tidak enak, malah sulit dipahami? Sahabat Kampung Ilmu rahimakumullah,
Pelajaran retorika di sini insya Allah akan menyajikan resep pidato atau ceramah atau khutbah atau khitobah yang dapat memukau pendengarnya. Karena materi retorika di sini ibarat resep, maka belum tentu kalau kamu sudah diberitahu resepnya, kemudian kamu akan menjadi orang yang hebat pidatonya dan menjadi orator ulung atau menjadi dai yang kondang. Belum tentu. Di sini masih banyak faktor lain yang harus dipenuhi. Ibarat makanan, kita sama-sama makan nasi opor ayam. Kenapa sama-sama makan opor? Ada opor yang enak dan ada opor yang tidak enak. Tentu ada rahasia resepnya. Tentu ada resep yang dirahasiakan. Ada resep rahasianya. Jadi, sekali lagi, pelajaran ilmu retorika di sini, insya Allah akan membahas dan mempelajari resep-resep rahasianya pidato yang menarik dan dapat membuat perubahan. Materi-materi retorika di sini merupakan materi praktis yang langsung berkaitan dengan kebutuhan untuk dakwah secara lisan. Saya berharap sahabat-sahabat Kampung Ilmu yang mau mendalami retorika ini tidak hanya sekedar mampu memiliki, mampu menguasai ilmu retorika yang tinggi, sehingga jika berceramah bisa tampil menarik dan dapat memukau pendengarnya. Tidak hanya sekedar itu. Kami ingin lebih dari itu. Kami menginginkan dengan pelajaran retorika ini, kamu benar-benar mempunyai kemampuan untuk membuat perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan suatu proses perubahan masyarakat dari masyarakat yang tidak Islami atau jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami. Oleh karena itu, dalam materi-materi retorika nanti, kamu akan ditunjukkan keunggulan retorika yang akan mampu membuat perubahan. Intinya, membuat perubahan itu terletak pada kekuatan ide dan pengolahan idenya, sehingga mampu menjadi amunisi yang siap untuk menggetarkan dan menggoncang masyarakat menuju sebuah perubahan. Dengan demikian, yang harus mendapat perhatian paling serius ada dua unsur. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemilihan ide, yang nantinya akan dijelaskan secara mendalam pada saatnya, insya Allah. Ide-ide seperti apa yang akan mampu merubah penduduk bumi Nusantara ini, khususnya dan dunia pada umumnya. Yang kedua adalah menyangkut pengolahan ide. Bagaimana kita dapat mengolah ide tersebut sehingga dapat menjadi sebuah kekuatan dahsyat dan gelombang perubahan minaz zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya terang benderangnya Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila suratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Surat Ibrahim ayat 1. Sebagai latihan, insya Allah secara berkala saya akan mengunggah pidato dan pengajiannya santri-santri Kampung Ilmu yang dikirim kepada kami. Mohon diperhatikan, durasi waktu paling pendek 15 menit dan paling lama 45 menit. Silahkan sahabat-sahabat Kampung Ilmu mengirimkan kepada kami materi pidato atau latihan pidatonya dan pengajiannya dalam bentuk file MP3 di WA kami. Atau kalau bisa di channel Telegram kami. Silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video YouTube, akan kami cantumkan. Untuk urusan lain-lainnya sampai ditayangkan di YouTube, biar diurusi tim Kampung Ilmu. Terus terang, kami tidak menyediakan imbalan apapun selain doa.
Semoga Allah membayar kerja dakwah kalian semua dengan ganjaran akhirat yang berlipat ganda. Dan semoga Allah tidak menelantarkan kamu dan keluargamu di dunia dengan diberi kemudahan rizki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.